kita patut berucap syukur kepada Tuhan buat berkatnya kepada kita, karena kita masih diberi nafas, kehidupan, kesehatan, sehingga kita mampu untuk melakukan aktivitas kita seperti hari-hari biasanya. Mari kita angkat lagu pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan, kepintaran, serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ayo anak-anak Ibu, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati anak didik kami dimanapun mereka berada, dan juga keluarga mereka, dan juga kami para gurunya. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan pujian-pujian yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami mendengarkannya dengan hikmat dan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu yang di rumah, siapa yang diberkati oleh Tuhan? Kami diberkati oleh Tuhan. Oke, sebagai anak yang diberkati oleh Tuhan, patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita dipelihara dan diberikan kesehatan. Jadi, kita wajib bersaksi kepada teman-teman kita atau orang lain walaupun kita menderita dan teraniaya. Jadi, kita angkat lagu pujian kita, bersaksi terus.
yang dikasihi Tuhan, kita ulangi lagi lagu ini dan kita menyanyikannya dengan sepenuh hati karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan pujian ini dengan sepenuh hati. Selamat pagi untuk anak-anak TK SD Metodis 10 Belawan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari nak, semua melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita ucapkan doa kita. Roh Kudus yang manis, tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Amin. Anak-anakku, apakah kamu sudah bisa membuka Alkitab? Kalau sudah bisa membuka Alkitab, mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-1b, sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau belum bisa membuka Alkitab, minta bimbingan papa mama untuk membukanya dan kita baca secara bersama-sama. Yuk kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-1b hingga pada ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meretapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan murah hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, kita akan mendengarkan percakapan Nia dengan Arjuna tentang firman Tuhan hari ini. Kalian duduk yang manis ya, seperti lagu pujian tadi. Duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saksikan percakapan Nia dan Arjun. Lihatlah, kalau dia lewat dari rumahku, akan kucegat dia, akan kulangkar dia ke batu. Kenapa kamu Nia? Itu si boy telah menjahati aku, dia memfitnah aku, dia menjelek-jelekkan aku. Jelek-jelekkan tentang apa? Itu kemarin aku menolong si Tina dan dia katakan aku cari-cari muka. Dia menceritakan aku kepada teman-teman kita
Dan dia menghasut-hasut agar aku tidak ditemani oleh teman-teman kita. Kan jahat dianya. Sudahlah Nia, tidak usah digubris tentang kartu itu. Tidak boleh. Aku harus membalas kejahatan yang telah dia perbuat kepadaku. Biar dia tidak kebiasaan. Dia telah menghina aku. Dia telah menjelek-jelekkan aku. Tengoklah nanti akan kujawab dia. Nia, tidak boleh seperti itu Nia. Itu ulun seorang kok. Ulun seorang bagaimana? Aku kan tidak melakukan kejahatan. Aku melakukan hal yang baik loh. Iya, di Alkitab juga ada loh anak-anak Tuhan yang difitnah. Bahkan kamu tahu sampai dibunuh. Masa sih? Iya Nia, apakah kamu mau mendengarkan ceritaku? Biar kuceritakan tentang seorang tokoh yang dihina sampai mati. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Hah? Penasaran juga. Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kepadaku. Oke, dengarkan baik-baik ya. Sekalian saya mau menceritakan kepada teman-teman kita yang di sekolah TK SD Ngetudi Sebulawan. Oh iya, oke. Nah, demikian ceritanya. Dalam kisah Alkitab, banyak yang dipenjarakan karena percaya kepada Tuhan. Termasuk diantaranya Stefanus. Stefanus, dia seorang penginjil. Dia seorang yang taat kepada Kristus. Dia seorang yang baik. Stefanus bukan orang jahat. Tetapi dia juga dibunuh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia dibunuh karena dia memberitakan, menceritakan tentang kebaikan Kristus. Nah, kita mau belajar dari Stefanus. Dia mengabarkan firman. Tetapi banyak orang juga yang dia doakan menjadi sembuh. Orang lumpuh, orang timpang, kemudian orang yang di dalam tubuhnya ada roh jahat, dia mendoakan itu, roh jahatnya keluar. Tetapi Stefanus juga dilempari dengan batu, walaupun dia melakukan yang benar. Apa yang dilakukan oleh Stefanus, dia malah mendoakan orang-orang yang jahat padanya. Ketika Stefanus mau mati, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan balaskan kepada orang jahat kepadamu, tapi ampunilah mereka. Bayangkan bagaimana Stefanus itu baik budinya. Walaupun dia sudah merasakan kejahatan dari orang-orang lain, padahal dia adalah anak yang baik, tapi tetap dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dia tidak berhenti bersaksi. Dia tetap tegar, dia tetap kuat sebelum dia mati dibunuh. Nah, apa yang kita tiru dari kisah Stefanus? Kalaupun kita dijahati orang karena kita berbuat baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mendoakan mereka. Dan kita tidak boleh berhenti menceritakan kepada teman-teman kita tentang kebaikan Kristus dalam hidup kita. Supaya semakin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan, nama Tuhan semakin bermulia. Wah, cerita yang sangat indah. Hebat ya Stefanus. Dia tidak mengalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengalas kejahatan dengan kebaikan. Malah dia juga mendoakan orang yang telah menjahati dia, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya Nia, apakah kamu masih mau membalas kejahatannya si Boy? Tidak, aku tidak mau lagi Arjun. Aku harus mendoakan dia agar dia bertobat.
agar dia juga diselamatkan Tuhan Yesus. Aku mau belajar dari Stefanus. Yuk teman-teman, anak-anak TK, SD atau di seluruh Belawan, mari kita melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Kalaupun kita dihina, kalaupun kita dijelek-jeleki, kalaupun kita dijahati orang, jangan balas kejahatan dan kejahatan ya. Tapi marilah kita mendoakan mereka agar mereka bertobat dan mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagus, mantap nih ya. Lengkap seperti itu contoh. Wah, kamu memang Arjun sangat luar biasa. Semoga cerita hari ini, cerita firman Tuhan yang telah kamu sampaikan boleh diterapkan oleh anak-anak TK, SD Metodis 10 Belawan. Mari anak-anakku dan juga Arjun dan juga Nia, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini kita berdoa. Yuk tundukkan kepalanya. Anak-anak yang ada di rumah tutup matanya ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami diajarkan agar kami menjadi anak-anak yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan mendoakan orang yang telah menjahati kami agar mereka bertobat, agar mereka diselamatkan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menjadi kesaksian yang hidup bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Mari anak-anakku, kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Nia, Arjun, yuk pamit kepada teman-teman kita. Hai anak-anak TK, SD, Sobi Solo, kali-kali ya. Contoh, Apa? terima kasih ya telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Harus seperti itu. Contoh yang berterima kasih kepadamu telah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih ya nak. Kamu juga ya Nia. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Bye.